tiba di rumah Maijen Haryono. 1 Oktober subuh hari, yaitu kurang lebih pukul 2:30, 3 subuh, di mana mereka datang dengan satu kekuatan yang besar sekali. Jadi itu kalau tidak salah itu pakai satu bis sama satu truk besar, dan mereka itu memakai seragam Cakrabirawa yang pada waktu itu adalah ya kayak ininya presiden lah, pengawal presiden. Nah, mereka datang, kemudian ibu saya yang kebetulan buka pintu itu, dan mereka mengatakan akan minta supaya ayah saya itu pergi ke istana karena dipanggil oleh Pak Soekarno pada waktu itu. Kemudian ibu saya kembali ke kamar dan membangunkan ayah saya. Karena mungkin ayah saya terlalu capek pada waktu itu karena habis rapat kalau tidak salah. Beliau mengatakan ya kalau bisa besok pagi saja. Kemudian ibu saya keluar kembali dari kamarnya dan menemui mereka. Nah, mereka rupanya memaksa supaya bapak itu ikut, ya. Tapi kemudian ibu saya kembali cepat-cepat masuk ke kamar dan memberitahukan ke ayah saya. Nah, untuk pembicaraan lebih lanjut mungkin saya kurang tahu, tetapi yang saya tahu dari ibu saya bahwa ayah saya bilang bahwa ya sudah kamu sembunyi aja, kayak ini ada sesuatu yang nggak benar gitu loh. Dimana waktu itu mereka sudah ada di depan kamar ayah saya, ya. Jadi mereka ayah saya minta supaya ibu saya dan kita semua itu sembunyi di kamar lainnya. Kemudian setelah itu mereka masuk dengan cara menembak pintu kamar ayah saya secara membabi buta, ya. Nah, ayah saya itu juga tidak punya senjata atau apapun juga, karena yaitu mungkin karena kebiasaan ayah saya tidak pernah membawa pulang senjata, ya, mungkin dengan pengertian itu akan membahayakan untuk anak-anaknya, ya kan. Jadi beliau itu mengadakan perlawanan dan sempat memukul salah satu daripada mereka itu dan berusaha untuk merebut senjatanya. Tapi karena mereka begitu banyaknya yang masuk dan ayah saya langsung ditembak di tempat, dan dia memang meninggal di kamarnya sendiri gitu loh. Kemudian setelah itu jenazahnya itu diseret keluar